Shalom, selamat pagi. Tetap kuat, tetap teguh, tetap bersukacita, tetap arahkan hati kita, fokus kita kepada Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya. Karena itulah jalan kelimpahan untuk roh, jiwa, mental, pikiran, perasaan, tubuh kita, ekonomi kita, usaha kita. Ditambahkan ketika kita mengikuti jalan-jalan kebenaran, mencari kerajaan Allah, mendahulukannya seperti yang sedang kita bahas. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia bukan hanya bahagia, tapi dia akan dipuaskan oleh kelaparannya, oleh prioritasnya kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu jangan lupa untuk kita membaca pembacaan Alkitab kita 1 tahun, dari kitab Keluaran pasal 4 sampai pasal 5 ayat 21. Lalu saudara baca juga kitab Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 22. Mazmur pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Dan kita juga membaca kitab Amsal untuk belajar hikmat. Saya berdoa 10% saja hikmat Soleman pindah sama kita. Saya percaya kita sudah jadi orang yang sangat luar biasa. Karena itu bacalah Amsal pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu, kita tetap sedang belajar tentang bagaimana tujuan daripada kerajaan Allah itu sendiri. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa atas ciptaannya yang lain. Kitab Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa ketika dia menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan gambar Allah diciptakannya lah dia, pria dan wanita. Lalu Allah memberikan perintah, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ciptaannya yang lain. Jadi, saudara, kita harus mengerti tujuan kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi Allah sungguh-sungguh merindukan bagaimana kerajaannya itu bisa hadir, turun lewat ciptaannya, umatnya, orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang telah lahir baru, orang-orang yang dipanggil, dipilih untuk tujuan kerajaan Allah. Sama ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, sama saat ini kita adalah umat ketebusannya. Dengan gereja yang adalah komunitas orang-orang pilihan Allah, kita harus mengerti tujuan daripada kerajaan Allah itu. Dan Tuhan sudah memberi kita kawasan atau wilayah masing-masing sesuai dengan keunikan pribadi, sesuai juga dengan ukuran kemampuan kita. Saudara, ada yang jadi dokter, ada dokter spesialis, ada dokter umum. Dokter spesialis juga macam-macam. Ada yang ortopedi, ada yang spesialis anak, ada yang spesialis telinga, ada yang spesialis mata, ada yang spesialis jantung, ada yang spesialis penyakit dalam. Masing-masing sesuai dengan wilayahnya, keunikannya, kemampuannya. Dan Tuhan juga ingin kerajaannya itu terbangun lewat wilayah di mana saudara itu ahli di bidang itu, expert. Tentu tidak semua orang bisa jadi presiden, tidak semua orang ahli di bidang keuangan. Masing-masing punya keunikan. Dan bagaimana saudara potensi saudara itu, wilayah-wilayah di mana saudara berada di situ, jangan saudara hanya sampai di titik apa yang Paulus katakan, kalau kita percaya Yesus itu cuma sebatas masalah lahiria, kita adalah orang yang paling malang dari semua orang yang malang di dunia ini. Karena tujuan hidup kita bukan uang, tujuan hidup kita bukan kaya, tapi tujuan hidup kita adalah untuk menggenapi rencana Allah. Kita sudah ada sebelum dunia ada. Kita sudah ada sebelum kita ada. Dan kita ada di hati dan pikiran Tuhan. Dan kita ada dengan tujuan-tujuan Tuhan. Karena itu sudah harus mengerti, kita ini punya masing-masing keunikan, atau kekuatan, atau wilayah, atau kawasan. Kita perlu bersinergi. Seringkali kita terbentur, begitu banyak sekali perpecahan terjadi karena kita nggak memahami. Sama seperti tubuh kita. Jempol, wilayahnya, kekuatannya adalah jadi jempol. Bukan jadi kelingking, bukan jadi mata, bukan jadi telinga. Kacau. Nah, persoalannya, saudara harus mengerti bahwa kita diberi wawasan, kawasan, wilayah masing-masing sesuai dengan keunikan setiap pribadi kita. Kekuasaan kita ini tentu juga sesuai dengan iman kita, kadar urapan kita, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya ada orang seperti kayak istri saya misalnya, dia tipenya dominan intim. Karunia dia adalah karunia kenabian, dia lebih peka, dia lebih sensitif
Misalnya ada hal-hal yang nggak benar, itu tugas Nabi. Saya penginjilan, lebih mudah bergaul, menjangkau orang. Ngomong saya beda dengan cara istri saya. Kalau saya bisa menyampaikan sesuatu, muter dulu gitu ya. Kenapa? Karena saya main di perasaan. Tapi kalau orang dominan seperti istri saya, dia nggak peduli. Dia langsung tembak langsung. Jadi kita punya wilayah, kita punya kekuatan, kita punya domain masing-masing. Karena itu kingdom adalah area kerajaan Allah yang Tuhan percayakan sama kita. Tindakan, perkataan kita adalah paling efektif, paling maksimal ketika kita berada di areal kekuatan kita yang Tuhan tetapkan kepada kita. Tentu dengan kita lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita paham. Sehingga kita tidak perlu cemburu. Kelingking nggak perlu cemburu sama jempol. Telunjuk nggak perlu cemburu sama hidung. Mulut nggak perlu cemburu sama telinga. Mata nggak perlu cemburu sama rambut. Semua masing-masing punya wilayah. Nah, ini saya berdoa supaya saudara memahami, sehingga harapan saya, kalau saya sebagai gembala melengkapi saudara di gereja lokal di mana saya ada, saudara ada, atau saudara bergereja di mana, saudara ngerti. Misalnya saudara seorang perawat, saudara seorang dokter. Ada jemaat kita di Jakarta, dia bekerja di bagian laboratorium khusus untuk masalah virus-virus, ya, mulai dari virus Ebola segala macam. Dia ada di sana. Dan tentu dia, Tuhan kasih wilayah itu, dia harus doain, dia harus hadirkan kerajaan Allah di situ dengan mendoakan orang-orang di sekitar itu. Bukan hanya sekedar bekerja menolong orang, tapi dia harus mulai menghadirkan kerajaan Allah yang adalah kebenaran, sukacita, damai. Dan kalau ini dia lakukan, dia sedang berada pada tujuan kerajaan Allah itu. Tindakannya, perkataannya, dia pasti lebih efektif di situ. Ketika kita berada di wilayah kita, saudaraku, kita akan begitu luar biasa. Jadi kekuatan teritorial wilayah bukan hanya cerita atau simbolis saja, bukan. Tetapi sebuah kenyataan di mana kita harus hidup di dalamnya. Dalam otoritas Allah itu. Kita ada secara spesifik, khusus, enggak umum, saudara-saudaraku. Karena itu bahagialah, saudara ngertilah bahwa engkau punya kekhususan, engkau punya kespesialisan. Saya, saudara, gereja di mana kita ada diciptakan dengan sebuah tujuan yang sangat jelas. Untuk kita berkuasa, menghadirkan pemerintahan surga, menghadirkan surga di bumi ini. Jadi jauh sebelum kita lahir, Anda lahir, atau dunia ini ada, Anda dan saya sudah ada di dalam kekekalan. Bahkan jauh sebelum dunia ini ada, kita sudah ada di hati dan pikiran Tuhan. Karena itu, kehadiran kita adalah wujud dari hati dan pikiran Tuhan atau rencana Tuhan. Jadi kita ini ada karena sebelumnya kita sudah ada di hati pikiran Tuhan. Jadi kita ada itu karena hati dan pikiran Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sedang menggenapi hati dan pikiran Tuhan? Apakah kita sedang hidup? Itu yang saya katakan. Rick Warren berkata, hal yang paling tragis itu bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Jadi bagaimana kita perlu memposisikan diri kita dengan benar di dalam kerajaan Allah, di dalam perluasan kerajaan Allah yang adalah rencana Bapa. Bagaimana kita harus menggenapi, menempuh jalan untuk menggenapinya. Karena hidup kita perlu untuk menggenapi tujuan Allah. Dan saat kita memahami hal ini, hidup kita jauh akan berbeda. Ada terobosan, ada semangat yang luar biasa. Ini doa saya, supaya kita bisa melihat tujuan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Lawat dan tolong kami semua Tuhan. Jamah kami. Hari ini yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Setiap kelemahan diubah jadi kekuatan. Setiap ikatan, tipu daya setan hancur di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Perlindungan penjagaan yang sempurna atas hidup kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.